يا رمضان عدت إلينا بالأنوار ولا تؤثر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على Ya, punya dua. Si Dede ada si Dede Amana wae si Dede teh. Ya, siapa ini? Dila Siti Nur Fadila. Apa ini? Rumput apa ini? Lama seperti ini. Yang maliknya dan ini. Ini apa maliknya? Ya, ini lebih lagi. Ini yang kayak begitu ya. Terutama maliknya itu jangan kayak apa? Rumput. Bergoyang. Ini kasih ini. Ambil itu bukan Hamzah ya, kelihatannya kayak Hamzah. Sebentar. Tasbih. Kayak Hamzah. Kalau yang hidupnya bisa selesai. Ini kalau roh dia palanya aja. Paham? Jadi kita kan jadi di tengah ya. Jadi kalau roh itu palanya. Kalau dal dalamnya. Siap. Siap. Badan. Jadi harus bisa dibeda. Di palanya ya kalau roh ya. Jujur. Selin bagus nih, semakin bagus tulisannya. Bagus, harus ada peningkatan. Iya. Ini kosong. Dengan ngedempul gitu. Kosong. Nah, dia kan yang tempat-tempatan yang masih. Kemudian semua kayak arahnya malah kayak iya, kira di bawah iya. ini malah lagi mikirin si Fajri
ini kurang nih ngalur apa Iya, oh iya. ini titiknya kurang saya Ini nggak boleh tes siapa penilai ya. Iya. oke diperbaiki lagi Pak. Iya, Pak. Sebenarnya ke bawah. Iya. Diperbaiki lagi ya, bagus ini siapa nih? Dede, mana aja Dede? Masih Dede. Gambarin kaya. Kemarin 100, 100. Ini berapa? 8. Oke. Kemarin 100. Dede, hati-hati Ya, kita pada ngapain sih? Rame. Ngambil sembako ya. Ya, Bang. Tapi ya, iya sih, bener ya. 11. Bang Adit, bikin Bang Adit. lagi kan? Sama Pak Cumi. Nah ini nih, tadi ya. Jadi kalau roh, ini disambungnya di kepala. Ya, beda nggak sama ini? Beda nggak? Ini kalau begini nih kayak huruf dal. Jadi dibacanya la syadi, bukan la syari, tapi la. Kan 2000 mana itu? Ini palanya dia. Surya Buana. Nggak ada. Oke. Langsung lagi tulisannya Sur. Amin Ustaz. Hah? Amin. Batunya tuh. Amin. Amin bisa di kolam mati mati. Amin ini. Iya benar. Ini benar ya. Tulisannya dibagusin lagi. Kurang bagus. Namanya Aditya ya. Ini titiknya mana dia? Ini dibagusin lagi ya, Oke baik adik-adik ya, diperbagus lagi, diperbaiki lagi tulisannya ya. Yang udah dapat nilai 100 itu pasti bosan pesen tulisannya diperbagus lagi karena masih kayak cacing kremi. Biar bagus tulisannya ya, roknya, shinnya, jadi sambil belajar kaligrafi itu tulisannya biar bagus
Ya Bima. Biasa. Ya. Gitu. Jangan make up doang yang bagus. Jangan pakai bedak doang bagus. Tulisan itu juga harus bagus. Biasanya ya kalau tulisan orang bagus, insya Allah dalamnya juga bagus. Insya Allah hatinya juga bagus. Maksudnya. Oke, baik adik-adik, tadi kita hampir lupa ya baca Fatihah tawasul nih. Oke, sebelum kita bahas kitabnya semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alukallah al-ijabah wal inayah wa barakah wa rahmah wa ridha fid dini wad dunya wal akhirah. Bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakati salati ala nabi ajma'in, barakati jami'i ustadzina kiramil alim ajma'in, barakati jami'i du'aina khairi ajma'in, wa bi barakati Qur'anil azim wa rasulil karim, wa bihaqi bididadil jam zidani jami'il biradi tabriz jillami dakawanat awala wa hiran daiman abada wa nahusususan ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bariya, khususan ila ahli kuburina ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'al fi kuburihim riyadatan min riyadil jinan wa la taj'al fi kuburihim hufratan min hufarin niran. Awala wa akhiran daiman abada wa nahusususan ila jami'i maqasidina wa hajatina wa sahi ajsadana zahira wa batina wa hasinna bikuwatika azim ya Rabb ya arhamar rahimin. Awala wa akhiran daiman abada wa nahusususan ila musannifi wal muallifi hadza kitabi Sulami taufiqi lil imamil fadil wal wara Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa ilal alimil fadil wal wara al-kamil Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani nafa'anallah bihima amin ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zulmanni wal afdali wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minad dalali wad-da'iya ila ashrafil khisali wa mubayyinu harama minal halali. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi khaira ali. Oke, tadi apa namanya, jadi
atau muridnya ya, tapi sudah dibaca dari pertama, perhatikan baik-baik. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, dengan zat keesaannya Allah, la syarika lahu, tidak ada yang menemani Allah, zulmanni, yang memiliki keagungan, wal afdali, dan memiliki keutamaan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, yang jadi abdinya Allah dan utusannya Allah, al-munqizu minad dolali, yang menyelamatkan dari kesesatan, wada'iya ila asrafil khisali, dan yang mengajak kepada mulianya perkara, wa mubayyinul harami minal halali, dan yang membedakan dari perkara yang haram dari yang halal. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmatnya dan salamnya kepada baginda Nabi, wa ala ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, wa alihi, dan juga keluarganya Kanjeng Nabi, khairi ali, jelasnya sebaik-baiknya keluarga. Oke, sini saja, yang banyak-banyak. Ya. Paham ya? Baik. Ada nggak kitabnya, Adit? Ada Ustaz. Nggak ada, ambil dulu di toko ya. Iya Ustaz. Nah, Kita mengambil. ya, murah lah. Gajian seminggu 300.000, kita nggak nyampe 50.000, betul tidak? Murah, Dit. Tinggal minta beli nama Jahra tuh. Jangan lupa ongkosnya. Oke, adik-adik sekarang surahnya dengerin ya. Cara nyurahnya lihat kitabnya. Yang ada ya. Nanti ini kita tes baca kitab sekaligus nyurah. Harus bisa lah, harus jadi ulama, harus jadi orang yang dimuliakan Allah. Harus bisa belajar kalau nggak bisa. Nah, betul tidak? Oke. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Kemarin di awal pembukaan kitab ini kita sudah membahas tentang muqaddimah. Ya. Muqaddimah dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab Syarah Sulamut Taufiq ini. Dari awal beliau baca bismillah, alhamdulillah, terus syahadat, terus selanjutnya ini ya udah masuk syahadat ya.
Kemudian lanjutannya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan kitab Sulamut Taufik yang dibikin oleh seorang wali besar, wali kutub, orang alim, Masya Allah, sehari tidak kurang dari 25.000 beliau baca sholawatnya. Siapa beliau? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ini yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Pengarang kitab ini sehari Rizka minimal 25.000, minimal, paling sedikit beliau baca sholawat 25.000. Ya, kita berapa sholawat yang kita baca sehari? Makanya jangan nganggap remeh pengarang kitab suci, betul tidak? Ibadah kita masih nggak ada apa-apanya sama mereka. Mereka sholat, tahu nggak, sholat 5 waktunya sulis, itu baca surahnya sampai hatam Al-Quran. Lagi sholat baca surahnya Al-Quran hatam. Lah kita juz amma juga udah belabak-belabak, betul tidak? Makanya jangan sekali-kali meremehkan ulama-ulama pengarang kitab suci ini, jangan sekali-kali. Waduh, orang alim semua, 7 tahun bin, 7 tahun udah hafiz Quran, 7 tahun. Kita mah 7 tahun boro-boro hafiz Quran. Ngaji juga kagak. Iya kan? Betul nggak? Mending aja kalau yang bapaknya ustadz mah anaknya diajarin ngaji. Ya kalau bukan ustadz mah boro-boro 7 tahun mah yang ada diajak jalan-jalan ke Arkadia, naik ke mobil. Makanya jangan sekali-sekali kita meremehkan ulama-ulama besar, jangan, ya Allah. Wala dunia akhirat, apalagi mengkritik fatwa mereka. Waduh, serem. 7 turunan Pak, 7 turunan nggak bakalan benar keluarnya. Awas, hati-hatilah. Daging ulama, darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun, jangan sekali-kali kalian sakiti mereka. Ya. Jadi darah ulama, daging ulama itu beracun, jangan coba-coba sakiti mereka. Ente nyakitin mereka, ente yang kena racunnya. Bahkan racunnya ini bukan hanya ente aja yang kena, 7 turunan ente bakal kena. Serem nggak? Kelaknat terkutuk 7 turunan gara-gara menghina ulama. Aduh, penyakit yang dicari dah. Ya, gitu. Sebaliknya kalau kita memuliakan ulama, memuliakan pengarang-pengarang kitab suci, imam-imam mujtahid, insya Allah 7 turunan kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 turunan, anak, cucu, buyut, apalagi tuh jangka wareng, gantung siur, hanya gitu turun. Itu semua nanti insya Allah jadi orang soleh turunan kita. Mau nggak kayak begitu? Muliain ulama, muliain guru-guru kita, anak cucu keturunan kita pun sama, nanti mereka akan memuliakan para ulama. Artinya hidupnya pasti masuk surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kami dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat Syekh Nawawi pada saat itu kitab ini. Wahdahu la syarikalah, Allah Zat yang Maha Esa, bahwa Allah itu tidak ada yang menemaninya, nggak ada yang nemenin Allah. Bikin langit, bikin bumi, bikin ente ini semua nggak ada. Allah mah nggak butuh teman. Wahdahu la syarikalah, nggak kayak kita mah harus punya teman juga harus yang baik. Ya, kalau Allah mah nggak butuh teman. Allah mah maha kuasa, bikin langit, bikin laut, bikin aras, bikin seluruh makhluk. Allah mah maha kuasa, nggak butuh teman khalifah. Tapi kita manusia ya wajib
punya teman yang baik. Terus kalau seandainya nggak ada teman yang baik gimana? Hah? Nggak ada teman yang baik gimana? Hah? Udah di rumah aja. Ya. Ya kayak semalam video, udah lihat belum video Habib Jindan? Aduh. Kalau nggak ada paket berarti ada uzur. Kalau yang ada paket nggak dilihat videonya rugi. Ada lihat belum videonya? Apa kata Habib Jindan? Seorang ini memilih teman. Gimana kata Habib Jindan? Jangan berteman sama orang bodoh, jangan berteman sama orang yang bermaksiat. Terus? Teman saja kita tidak boleh, apalagi kita teman. Nazor ilal ghafilin yurisul ghafrah. Ngelihat ke orang yang lalai, ngelihat doang Pak, ngelihat jangan sampai didatengin ente sama orang yang lalai, ngelihat mukanya doang, bakal ketularan ini. Orang yang lalai, apalagi orang yang maksiat tuh lalai. Tahu orang lalai yang seperti apa Adik-adik? Rizka, orang lalai tahu? Orang lalai itu dia masih ngerjain kewajiban tapi dia males. Sholat udah waktunya, ya, main HP dulu, video call dulu lah sama dia. Dikerjain mas sholatnya tapi dia lalai, males. Itu orang kayak begitu. Apalagi orang yang maksiat, yang kagak sholat, yang kagak puasa. Aduh, awas. Jangan duduk bareng. Ini yang bilang khalifahnya habaib. Bahkan ada yang bilang beliau adalah walinya Allah. Ini Habib Jindan ini bukan wali, bukan Habib sembarangan. Ya, beliau dapat julukan dari gurunya Habib Umar, khalifahnya habaib di Pulau Jawa, pemimpin para habaib yang ada di Pulau Jawa atau di Indonesia umumnya. Di Pulau Jawa khususnya itu pimpinan para habibnya beliau Habib Jindan. Makanya Habib Umar kalau datang dari Hadramaut ke sini yang menerjemahkan itu pasti beliau. Di antara ribuan muridnya yang ada di Indonesia, ya kan? Benar nggak? Berteman jangan sama orang bodoh. Bahkan melihatnya saja Diva tidak boleh. Melihat mukanya nggak boleh. Nazor itu bahasa wakaf dari kalimat nazrun. Tulisannya nun roh. Cuma sama Habib di wakaf. Nazor melihat ke orang yang lalai, mukanya nggak boleh. Apalagi duduk bareng, Pak didatengin dapat diajakin kagak puasa. Emang dasar orang masih labil. Ya udahlah, gue ngikut. Untung si Surya kagak ngikut. Untung yang lain kagak ngikut. Tuh yang kayak begitu jangan dideketin. Gimana Ustaz? Apa kita tinggalin aja yang kayak begitu? Jangan ditemenin, dia datang ke rumah tinggal. Udah. Ente pindahnya kamar adik ente, masuk ke dalam kamar itu penyakit yang kayak begitu mah jangan ditema. Dan juga apalagi kalau lagi ada acara-acara guru kita yang kayak begitu, tolong jangan aja ya, penyakit rusak acara doang. Ya kan, kayak kemarin harusnya anak-anak main hadromi, gara-gara dia jadi kacau mainnya. Latihan juga kagak, giliran ada acara-acara mau ikut. Ya kan, bahlul nggak? Bahlul. Awas ya Pak, tolong perhatikan ya, jangan diajak. Yang bakal ngerusak, bikin malu kita sama guru kita, jangan diajak, bikin malu ya, jangan. Makanya Pak Ustadz yang ngajak dia, kenapa? Karena bakal bikin malu orang-orang kayak gitu. Makanya nggak diajak ya, gitu. Jadi penyakit ya, adik-adik awas. Jadi ngelihatnya aja nggak boleh, Dit. Apalagi duduk bareng ahli maksiat, tukang bikin dosa. Aduh, serem. Ya Lis ya, ini kayak sulis tuh. Mau ngaji dulu,
Kalau nikah mah gampang ya Lis ya. Yang penting dapat ilmu dulu ya. Bilangin Lis yang benar, arahin. Ya. Kalau emang demen udah ngaji biar benar. Kita dapetin dulu ilmunya. Arahin yang benar ya Lis ya. Jangan ini yang lakinya malah melehoi. Harusnya dia jadi imam, iya kan? Malah ngajakin yang ada benar. Awas ya Rizka. Ilmu banyakkan Rizka. Tapi kalau sampai ke pengaruh yang nggak benar, samanya, sama bahlulnya. Ingetin yang baik kalau belum sholat, apalagi lagi sholat, posisi lagi sholat, dianya nggak sholat, ingetin. Itu berarti benar kita sayang sama dia. Iya. Bohong, bohong sayang sama orang kalau tuh orang mau nginjak paku kagak dibilangin bohong. Bohong, ya kan? Benar nggak, Neng Ada? Iya, Neng Ada sayang sama si AA. Si AA-nya mau nginjak paku, tapi Neng Ada diam aja, bohong. Neng Ada sayangnya. Kalau sayang pasti nggak mau yang disayanginya terluka. Betul tidak? Nah, ini nih dengerin, ini Pak Ustadz dapat info dari Habib Jindan nih. Pak Ustadz kasih tahu. Ente kalau sayang sama orang, pasti ente nggak mau tuh orang terluka. Bener? Iya. Kalau ente sayang, tapi kalau ente nggak sayang orang, ente bodo amat, biarin aja dia mau celaka dia mau apa sih? Nah, gampang nilainya. Ya, Pak, kalau ente nggak diingetin yang baik berarti dia nggak sayang sama ente. Tapi sebaliknya ya Lis, diingetin yang baik nanti aja ngaji yang benar, kalau masalah gitu nggak kemana. Itu berarti sayang namanya. Makanya ngaji yang benar biar tahu ilmu mahabbah. Biar tahu ilmu mahabbah. Ilmu cinta tuh kayak apa biar tahu. Ya Lila. Ya, biar tahu ya, Surya. Mahabbah juga ilmu, mahabbah itu ilmu. Jangan sampai kita dibudaki oleh cinta. Iyalah. Jangan jadi budaknya cinta. Dah, Khalifah, jangan jadi budaknya cinta, Khalifah. Ya boleh. Oke, paham ya? Jangan berteman sama orang yang rusak, Pak. Awas. Sekelas Kiai Barsiswa aja kena ke bawah. Punya murid 60.000, muridnya orang alim semua, orang sakti, baca bismillah udah bisa terbang. 60.000 muridnya Kiai Barsiswa, gara-gara bergaul sama yang gak bener hancur semuanya, hilang ilmunya, angus semua, matinya dalam keadaan sul khotimah dia. Apalagi kita murid belum punya, ngaji juga belum selesai, betul nggak? Tuh yang udah jadi ulama aja salah bergaul hancur, yang udah muridnya puluhan ribu saja hancur, apalagi kita. Makanya di sini mengajinya ngaji diri, ngaca ke diri kita, introspeksi diri, benerin diri kita, semua penyakit yang ada dalam diri kita nih, Dedeh, hilangin penyakit dalam diri kita, deh. Iri, dengki, sombong, hasud, namimah, suka ngadu domba, ngomong kesini kesana biar pada berantem semua, buang. Itu penyakit buang semua, betul tidak? Di sini mah kayak begitu ngajinya Bang Adi, betul nggak? Benerin diri kita jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi fix ya Pak, ngelihat saja tidak boleh Pak. Jangan sampai udah duduk bareng-bareng, jalan bareng, naik motor bareng, ya celaka ente. Tanda ini celaka. Berteman sama orang rusak. Si Anto juga kemarin cerita juga ya Pak ya.
namanya tukang mabuk semua. Toh awas, ente berteman sama tukang mabuk, kumpul sama mereka, jadi DPO polisi, ente masuk penjara itu. Iya, mati. Iya kan? Banyak udah kejadian cuma nongkrong-nongkrong doang, duduk-duduk bareng, atau dia megang barang, ya kan, megang narkoba, angkut semua, kena semua, masuk penjara semua. Itu bukti, awas berteman sama orang rusak, kita bakal ke bawah rusak. Ya awas, gitu ya. Dan ingatkan teman kita yang salah, jangan takut, jangan jadi orang yang dayus. Surya, ente mau ngaji sampai 100 tahun ngaji, tahajud sampai 100 tahun, jidat ente sampai hitam nong-nong, tapi ente dayus ya, melihat orang, lihat teman yang salah, ente diam aja, suruh jangan arep, ente masuk surga. Ente bagus sama orang tua, banget sama orang tua, nggak pernah ngelawan. Tapi giliran ada kemungkaran sama teman ente diam aja, sur. Wallah nggak bakal masuk surga ente. Termasuk orang tua ente nggak bakal masuk surga. Ya, jadi kalau ada kesalahan adik, keluarga, teman, bilangin. Perkara dia terima atau tidak urusan dia. Yang jelas di dunia atau sampai di akhirat nanti dia bakal cium kaki kita. Bukan tangan kita lagi yang dicium, kaki dicium sama dia. Merasa bersyukur, merasa berterima kasih. Udah dibilangin, ya Allah, alhamdulillah. Di akhirat baru sadar, habis dikebukin sama malaikat. Juga jawabannya, ya kan disiksa kan? Baru sadar, oh berarti si Surya benar bilangin saya suruh sholat ya. Telat, udah disiksa baru ngomong. Ya kan? Jadi begitu iman deh. Oh, Pak Ustadz, emang kalau Pak Ustadz begitu? Nah iya, saya begitu sifatnya, saya gak peduli. Saya sayang sama murid-murid saya bilangin. Perkara dia mau terima atau tidak urusan dia. Tapi kalau hatinya bersih, dia pasti bersyukur. Tapi kalau penyakit ada dalam hatinya, pasti dia akan berprasangka buruk, sangkanya Ustaz benci sama dia. Jadi karena hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, alhamdulillah, udah dimengerti. Benar, berarti Ustaz sayang sama kita. Mau nginjek paku dibilangin, mau kecebur jurang dibilang, berarti sayang nggak kalau begitu? Sayang, non. Ya, cuman kitanya kadang-kadang ya, kitanya ini belum nyampe otak kita ke sana, betul tidak? Gitu. Ya, jadi Alipa semua pipa ya, Rizka, kalau ada yang berbuat salah wajib kita ingatkan. Buang jauh-jauh rasa takut dan rasa malu. Takut dia marah, takut dia nanti nggak ngubungin lagi, takut dia nanti nggak kisian lagi. Baik. Ntar satu orang yang kabur 1000 orang bakal nyamperin kita. Mati satu tumbuh 1000. Satu orang dibilangin dia nggak terima benci, 1000 orang bakal datang sama kita. Gitu, aku bilangin iman tuh harus seperti itu Diva. Terus orangnya marah, Ustaz kalau biarin aja, dia mau marah juga. Yang penting sudah sampaikan baik-baik. Nyangkainya juga harus baik-baik. Cuman memang gitu kadang-kadang manusia udah dibilangin baik-baik juga nggak terima, ya kan? Atau tidak? Malah galakan dia ya kalau dibilangin. Mentang-mentang kakaknya. Sekarang udah enggak kali? Udah enggak ya? Kali ya? Hah? Udah enggak sekarang. Jadi, halo, udah enggak sekarang. Ini mah kata bapaknya waktu cerita. Bapak Masudin yang cerita, bukan Khalifah ya, atau pulang-pulang Khalifah diomelin lagi. Jadi dia nggak berani ke bapaknya, ngomelin bapaknya mah. Ya,
termasuk juga Bapak Said ya. Neng ada, halo, udah sama orang tua udah. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik. Zulmanni wal afdoli, yang memiliki keagungan dan keutamaan. Allah adalah zat yang maha agung. Allah zat yang maha utama dibanding zat-zat yang lain. Tidak ada zat yang paling sempurna selain zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia banyak kekurangan, betul tidak? Kita manusia banyak cacatnya. Salah satunya apa? Manusia gampang capek, gampang sakit, gampang lemes. Kayak sekarang nih, ya kita puasa, ada yang lemes, betul tidak? Itu manusia sifatnya tidak ada yang sempurna, tapi Allah mah nggak pernah ngerasa lapar. Sofia puasa nggak? Kayaknya merasa aman. Hah? Apa emang nggak makan dah? Mendingan puasa, dia puasa mah seger. Kita puasa panas. Ya, kalau perempuan mah Pak ada halangannya ente. Mentang-mentang si Sofia nggak apa-apa tuh Ustaz, dia lagi ada lampu merah. Nanti nggak apa-apa nggak puasa. Tidak puasa, jangan. Apalagi ada yang ngajakin Pak, udahlah yuk, bolong lah. Boleh. Ya, imannya mau jadi lakinya aja yang kayak begitu. Parah lah. Malu-malu. Imannya harus berani lah. Apa lu ngajak-ngajakin gua bolong? Lu aja sama ke neraka lah. Gua mau. Gitu, gak ada urusan. Benar gak? Tuh begitu Habib Jindan mah guru-guru kita ngajarin ya. Jojo. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasannya junjungan kami adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, yang jadi abdinya Allah dan utusannya Allah. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, setelah beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, beliau pun bersaksi bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdinya, hambanya, dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah iman, ya, iman kita. Jangan sampai iman kita terbelok. Al-munqizu minad dolali, yang menyelamatkan dari kesesatan. Ini Nabi nyelamatin kita Pak dari kesesatan. Dapat yang tadinya mau tersesat, ya kan, di hutan larangan, ikutin lentera Kanjeng Nabi jadi nggak tersesat jalannya, selamat. Yang tadinya kita tuh mau kejebur jurang, celaka, ikutin Kanjeng Nabi jadi selamat. Jadi Kanjeng Nabi itu juru selamat kita. Orang nggak ikutin Kanjeng Nabi nggak bakalan selamat, Sofia. Siapapun orang, kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi nggak bakal selamat. Itu. Terus selanjutnya wada'iyan ila asyrafil khisali, dan yang mendakwah, yang mengajak kepada kemuliaan perkara, semulia-mulianya perkara, ya. Jadi yang mengajak apa yang menjadi mulia-mulianya perkara itu, yaitu Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah, betul tidak? Tidak ada yang lebih suci dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Allah. Jadi Kanjeng Nabi ngajak kita semuanya nih adik-adik supaya nyampe kepada Allah, supaya kita dikenal Allah. Oh ini dia nih si Dedeh,
Allah melihat lewat kanjeng Nabi si dede disayang sama Allah. Tuh gitu kita disampaikan sama Allah sama kanjeng Nabi. Wa yubayyinul harami minal halali, dan yang membedakan antara yang haram dengan yang halal. Kawean pacaran haram. Ya, menikah halal. Daripada pacaran mendingan nikah. Betul tidak? Itu Nabi ngajarin kayak begitu, termasuk para alimul ulama, para sahabat semuanya, para kiai, para ustadz, semua guru-guru kita yang benar ngajarin seperti itu. Ya, ngebilangin, ngasih tahu, Pak, jangan pacaran, dosa. Tapi si Dipa masih aja pacaran, itu biarin, dia yang tawan nanti yang celaka dia, betul tidak? Ngumpet-ngumpet Ustaz pacarannya, kalau ada Ustaz kenapa berani dia. Ustaz lagi terawih dia pisian sama orang, ya kan? Ustaz lagi terawih sama Habib pisian dia. Untung gak ketahuan Habib habis dimaki-maki ya itu. Habib mah apa? Jadi imam di depan, kita mah jadi Bilal, ya jadi Bilal. Ini bahaya. Jadi acara harus kuat imannya kayak Sulis Rizka. Kalau memang Rizka sayang sama dia, ingetin, jangan diikutin, berarti nggak sayang sama dia. Betul tidak, Pak? Ingetin, ini mau malah sebaliknya. Ya, semalam lagi megang HP-nya si Fadli, telepon. Gua mau angkat takut dosa. Kirain lagi main ML. Motif. Kirain lagi main ML. Benar Pak, kalau kata dosa Mas, saya angkat itu, karena dosa aja HP orang. Lupa minta izin bapaknya diberi, angkat ya. Memang godaannya itu besar. Kita nggak pungkiri ya. Adik-adik, kita nggak pungkiri karena kita ini orang normal. Kita ini masih normal. Godaannya besar, yang mayoritas itu dari lawan jenis. Tapi kita harus bisa untuk mengalahkan godaan itu. Bisa. Intinya apa? Udah kita ngaji mah, udah pikiran-pikiran kotor kayak begitu buang. Kita mau ngajar pun pikiran-pikiran kotor nih kayak bosan ngajar kalian. Cewek yang istilahnya lawan jenis, udah dibuang semua pikiran-pikiran kayak begitu. Nggak ada. Yang ada kalian tuh kalau anggap adik pausa. Paham nggak? Jadi nggak ada pikiran macam-macam, ah gua dengan nama si Ada, gua dengan gua dengan nama si Bisa. Nggak ada. Udah hilang semua. Itu kayak begitu, belajar tuh kayak begitu. Ya, yang diajarkan guru-guru kita, yang diajarkan oleh Habib Jindan kayak begitu. Habib Jindan ngajar santri yang bisa ngajar. Jadi nggak ada pikiran kotor, nggak ada. Begitupun sebaliknya santriannya dipesan, ente jangan punya rasa macam-macam sama aneh. Dipesan, udah ngaji, fokus ngaji, cari ilmu, bukan malah sebaliknya. Banyak kejadian, ya siapa namanya Surya kemarin, Ustadz baru dengar dari Surya ada pesantren atau majelis atau lembaga pendidikan, ya dia jadi guru, muridnya dikawinin semua sama dia. Ini Surya muridnya dikawinin semua sama dia. Ya memang nggak dosa, boleh seorang guru menikah dengan murid itu boleh karena memang halal, nggak masalah. Tapi ya kalau di semuanya dikawinin maka banget pak, malah melewati dari syariat 5 ya. 5 syariat itu cuma 4.
laki-laki boleh menikah, batasnya berapa? 4. Kalau udah lewat dari syariat itu berarti bukan orang ada tuh, yang kayak begitu ada, cuma udah 14-an. Mungkin saking enaknya nikah sama muridnya ya kan, nambah lagi. Makanya yang bagus mah dijaga. Udah di rumah ada dua, benar gak? Udah jangan punya pikiran macam-macam. Ngaji aja yang benar. Oh yang benar mah kayak begitu dah Pak. Pagi kalau nggak ada dia mau. Giliran ada dia semangat. Ya. Berarti niatnya tidak ikhlas, betul tidak? Niatnya bukan karena niat ngajinya bukan karena Allah. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Ya. Terus selanjutnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Nawawi membacakan sholawat buat kanjeng Nabi wa ala ashabihi, dan juga sholawat kepada para sahabatnya kanjeng Nabi. Ya, siapa sahabatnya kanjeng Nabi? Diva, siapa sahabatnya kanjeng Nabi? Kenal nggak Diva sahabatnya kanjeng Nabi? Kenal nggak? Siapa? Abu Bakar, kayak temannya aja Abu Bakar. Itu kebanyakan nongkrong di kampus jadi begini ya. Ah, siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya Fatimah pula. Ada lagi nggak sahabatnya kanjeng Nabi selain itu? Banyak orang-orang yang berjuang mendukung perjuangan kanjeng Nabi, banyak. Ya, selain sahabat yang 4 tadi, banyak. Ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ada Sayyidina Bilal bin Rabah, betul tidak? Ya kan? Ada Sayyidina Hamzah. Waduh, banyak sahabat yang mendukung perjuangan kanjeng Nabi. Itu juga dibacain salawat sama Syekh Nawawi karena termasuk orang-orang mulia. Wa alihi khairi ali, dan kepada keluarganya kanjeng Nabi sebaik-baiknya keluarga. Jadi keluarganya kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya keluarga. Yang paling bagus keluarga tidak ada lagi selain keluarganya kanjeng Nabi. Gak ada. Ya, yang paling bagus keluarga adalah keluarga kanjeng Nabi. Istrinya kanjeng Nabi Siti Khadijah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, dia korbankan semuanya buat dakwahnya kanjeng Nabi. Yang tadinya 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. 2/3 berarti mayoritas kekayaan yang ada di kota Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Siapa? Istrinya kanjeng Nabi. Itu semua hartanya adik-adik dikorbankan buat dakwahnya kan, sampai yang tertinggal di badannya Siti Khadijah baju doang selembar. Apakah Siti Khadijah nyesel hartanya dikorbankan buat dakwah suaminya? Apa kata Siti Khadijah? Bahkan beliau sampai bilang kepada kanjeng Nabi pada saat malam sebelum tidur, ya, wahai suamiku, kata Siti Khadijah, semua sudah aku korbankan untukmu, untuk perjuangan dakwahmu. Kalaupun itu masih kurang, kata Siti Khadijah ini yang ada, seandainya aku mati, tulang belulangku jadikan bahan pijakanmu untuk mendukung dakwahmu. Tulang badannya, tulang tubuhnya Siti Khadijah rela dijadikan pijakan kakinya kanjeng Nabi, biar kakinya kanjeng Nabi nggak kena duri.